yaqra. Iqra. Qala al-musannif rahimahullah al-usul thalathatu Fa idza qila laka فإذا قيل لك الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. lanjut. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يكفي. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Siapa penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini selalu dipahami dan dihafal ya. Jangan sampai berlewat kitab-kitab yang telah berlalu tidak diketahui penulisnya. Penting untuk mengetahui penulisnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Fa idza qila laka mal usul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepadamu, qila dikatakan, itu awalnya apa sebelumnya kata qila? Qala dijadikan fi'il majhul jadi qila. Ya, dari jadi qila. Dikatakan kepadamu mal usul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apa 3 usul yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya? Al-usul. Usul itu jamak. Mufradnya apa? Sufyan. Apa mufradnya? Al-aslu. Usul jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Al-usul jamak dari al-aslu. Al-thalasah 3. Allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib bagi seorang manusia itu mengetahuinya. Ini adalah perkara-perkara yang akan ditanyakan. Ya, akan ditanyakan di alam kubur. Biasanya dikenal dengan fitnatul kubur. Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu adalah apa? Su'alul malakan. Pertanyaan 2 malaikat. Pertanyaan 2 malaikat. Telah berlalu di pelajaran kemarin bersama Ustaz Tul. Apa 2 malaikat itu? Siapa namanya? Pertama? Munkar wa Nakir. Atahul malakan. Apa sifatnya? Aswadan wa azraqan. Hitam dan biru. Hitam dan biru. Hitamnya apa? Kemarin saya sudah jelaskan. Ya, badannya. Birunya apa? Matanya. Ya. Aswadan azraqan. Yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Kenapa dikatakan munkar nakir? Dan kalau kita kemarin dikarenakan apa? Tidak dikenal. Kalau satu kemarin jelaskan apa? Karena mengerikan, sangat dahsyat malaikat tersebut menanyakan tentang 3 perkara ini, yaitu ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu. Maka ini pertanyaan tidak bisa dijawab dengan sekedar pengetahuan belaka. Karena ini pertanyaan ditanyakan oleh 2 orang malaikat. 2 makhluk malaikat. Yang munkar dan nakir. Maka seseorang itu tatkala menjawab sesuai dengan pengetahuan dan amalan yang telah dia lakukan ketika dia hidup di dunia.
Seperti itu di dalam menjawab dua pertanyaan malaikat. Maka didapatkan di dalam hadis apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tatkala ditanyakan seperti pertanyaan ini. Apa kata mereka? La adri. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Mereka kata Nabi, enggak tahu. La adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu. Saya mendengar manusia mengatakannya, maka saya pun mengatakan. Maka ini dalil wajib akan menuntut ilmu tentang perkara-perkara seperti ini. Haram hukumnya untuk taklid. Itu orang kafir taklid. Sami'tun nas, saya mendengar manusia mengatakan kalau Rabbnya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad, agamanya adalah Islam. Mereka mendengarkan perkara-perkara seperti itu, cuma tidak bermanfaat baginya tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di dalam kubur ditanya oleh dua orang malaikat, tidak bermanfaat. Maka yang harus bangun dengan ilmu. Ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbah, kenapa dia mansub? Ada yang tahu? Mana penasabnya? Abdurrahman. Apa yang menyebabkan dia mansub? Fajar. Ma'rifah. Itu adalah isim maf'ul yang beramal amalan fi'il. Merafa fa'il, menasab maf'ul. Ma'rifatu abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Al-aslul awal. Usul jamak dari al-aslu. Apa maknanya? Maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuh. Ini makna dari al-usul. Apa yang dibangun atasnya itu selainnya. Apa yang dimaksud dengan usul? Usul adalah apa yang dibangun di atasnya selainnya. Jadi usul dalam keluarga itu adalah orang tua. Dari orang tua, ayah dan ibu, kemudian dari usul tersebut bercabang. Ada anak ada cucu lagi ada cicit. Nah, itu namanya bercabang, itu namanya usul. Dibangun di atasnya selainnya. Dan usul itu di bawah. Ya, usul itu pondasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim, masalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik pula, yang asalnya, akarnya di bawah, sabit, tertancap di bawah, kokoh di bawah. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya berada di atas langit. Nah, makanya usul di bawah, baru cabang-cabangnya di atas langit, di atas. Nah, itu usul. Fa idza qila laka man rabbuk, apabila dikatakan kepada engkau, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Maka katakanlah, maka usul uslub di dalam berdakwah itu adalah berbagai macam cara uslub dalam berdakwah. Salah satunya Syekh yang lakukan di kesempatan ini adalah uslub as-su'al, bertanya. Fa idza qila laka man rabbuk, siapa Rabbmu? Ini kan uslub an-nubuwah. Uslub berdakwah seperti ini juga uslub an-nubuwah, uslubnya para nabi dan para rasul. Nabi SAW tatkala bertanya kepada Mu'ad, pertanyaannya, ma haqqullahi 'alal ibad? Ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?
Wahai Mu'ad, apa itu hak Allah di atas hamba dan hak hamba di atas Allah Subhanahu wa taala? Ini kan bertanya. Maka kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini uslub an-nubuwah, bertanya seperti ini. Fakul, maka katakanlah, beliau menjawab sendiri, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Nah, maka katakanlah Rabbi Allah alladhi rabbani. Katakanlah bahwasanya Rabbi Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, alladzi rabbani, yang telah mengrob kami. Nanti mengrob saya, Rabb nanti kita terjemahkan. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, dan mengrob jami'al alamin bi ni'amih, seluruh alamin. Nanti alamin juga akan kita terjemahkan. Bi ni'amih, dengan keutamaannya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahan saya, laisa li ma'budun siwah, tidak ada bagi saya sesembahan selainnya. Bagi sesembahan sesatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat bagaimana Syekh rahimahullah tatkala ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, maksudnya adalah man ma'buduk. Kasih garis merah. Maksudnya adalah man ma'buduk, siapa sesembahanmu. Arti dari man rabbuk, siapa Rabbmu, adalah man ma'buduk, siapa sesembahanmu. Rabb itu banyak maknanya. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna Rabb kembali kepada 3 makna. Yang pertama Al-Khaliq, yang kedua Al-Malik, yang ketiga Al-Mudabbir. Makna Rabb kembali kepada 3 hal: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pencipta, pemilik, dan Al-Mudabbir, pengatur alam semesta, pengatur, penata. Itu makna Rabb. Dan kalau dimutlakkan penggunaan kata Rabb, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau ada pengidofahan terhadap sesuatu yang lain, seperti Rabbul Bait, Rabbnya bait. Artinya apa? Pemilik rumah. Man Rabbu hadzal bait, siapa pemilik rumah ini? Ya si fulan, si Alan, seperti itu. Kalau dia diidofahkan. Tapi kalau secara mutlak disebutkan kata Rabb, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam? Innahu Rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya dia adalah Rabbku. Maksudnya apa? Raja yang ada pada masa Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah Rabbnya. Itu Rabb bermakna Sayyid, tuan saya. Ahsana maswaya, yang sangat baik perlakuannya. Wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Itu mana Rabb lagi. Cuman Rabb tersebut diartikan untuk orang-orang dai-dai yang rabbaniyin, yang mengetahui bagaimana mendidik umat. Nah, itu namanya pengidofahan makna Rabb. Berarti makna Rabb bisa untuk kepada Allah dan bisa makna kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mutlak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada idofah, sesuatu yang mengidofahkan, disandarkan kepada rumah, kepada mobil, kepada kunci, maka itu bisa bermakna kepemilikan. Itu makna Rabb. Wa Rabb jami'al alamin. Alamin itu jamak.
Mufradnya apa? Dia. Mufrad alamin. Apa mufradnya? Itu jamak apa dulu? Jamak apa itu? Jamak taksir. Apa perubahannya kalau jamak taksir? Jamak apa? Munzir. Jamak muzakkar salim. Berarti mufradnya apa? Alam. Mufradnya alamun. Apa makna alam? Adalah wa kullu ma siwallah. Alam itu artinya adalah setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya alam. Beda kalau bahasa Indonesia alam. Alam ya alam semesta. Kalau bahasa Arab alam pakai ain, alam maknanya adalah kullu ma siwallah. Setiap sesuatu apapun selain Allah itu namanya alam. Wa huwa ma'budi laisa ma'budun siwa. Dan dia adalah sesembahanku. Nah, ini makanya saya katakan man rabbuk artinya adalah man ma'buduk. Siapa Tuhanmu artinya siapa sesembahanmu. Syekh mengatakan wa huwa ma'budi, dan dia adalah ma'budnya saya, sesembahannya saya. Laisa li ma'budun siwahu. Tidak ada bagi saya sesembahan siwahu selainnya. Berarti hanya dia saja. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Al pada kata alhamdu itu maknanya apa? Istighraqiyah fil afrad. Apa artinya? Menenggelamkan semua makna semua makna alhamdu. Hamd, segala pujian. Al itu banyak ya maknanya. Ada ziyadah, ada al-ma'rifah. Al-ma'rifah, tapi ini al-istighraq, menenggelamkan seluruh makna hamd, makna pujian. Lillah. Lam situ lam apa? Ya, lam jar. Apa maknanya? Kepemilikan. Ada dua maknanya. Lam sebagai harfu jar ada dua maknanya. Pertama al-milk, yang kedua al-istihqaq, keberhakan. Dan pada kata alhamdulillah itu lam al-istihqaq, keberhakan. Segala puji bagi Allah, hanya berhak bagi Allah. Alhamdu hanya berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membedakan antara lam itu al-istihqaq atau al-milk bermakna kepemilikan? Itu dijelaskan secara umum oleh para ulama bahwasanya kalau lam tersebut masuk kepada sesuatu yang bermakna zahir, nampak, bisa dirasa, bisa dipegang, maka maknanya al-milik, kepemilikan. Kepemilikan. Seperti contoh, ad-daru li fulanin. Ad-daru li fulanin. Rumah ini miliknya si fulan. Nah, itu kan pakai lam. Bukan rumah ini keberhakannya fulan, tidak, tapi kepemilikan. Ad-daru li fulanin. Karena dar itu zahir, bisa kita lihat dengan mata, bisa dipegang. Nah, itu al-milik. Nah, kalau al-istihqaq itu kembali kepada makna. Contohnya kepada makna ya. Al-fakhru, kesombongan. Nah, al-fakhru li fulanin. Al-fakhru li fulanin. Kesombongan
hanya berhak bagi si fulan. Itu karena kenapa kita terjemahkan hanya berhak bagi si fulan? Karena al-fakhr itu bukan zahir, tidak nampak. Fakhr kesombongan itu tidak nampak. Ya, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang di dalam hati. Makanya al-istihqaq dan hamd, pujian itu adalah sesuatu yang secara makna. Makanya al-istihqaq. Rabbil alamin, Rabbnya alam semesta. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Maka setiap dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Alam tadi adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan saya, kata penulis, adalah salah satu dari alam tersebut. Ada salah satu dari alam tersebut. Ada alamul ins, alamul jin, alamul samawat, alamul ard. Itu selain Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia, selain Allah Subhanahu wa taala dari jenis langit-langit, jin, bumi. Itu namanya alam. Nah, sudah paham ya makna alam? Nam. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Maka apabila dikatakan kepadamu bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyams wal qamar. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Naam. Maka katakanlah, dengan apa kita mengetahui Rabb kita? Ini kan kata ma'rifah. Ma'rifah. Berarti makna mengetahui itu kan biasanya dikatakan bermakna ilmu. Juga bisa dikatakan dengan ma'rifah. Apa perbedaan ilm dengan ma'rifah? Perbedaannya adalah kalau ma'rifah kebanyakannya, ini aglabiyah ya, hukum aglabiyah kebanyakannya. Ma'rifah itu adalah arafa syai'a ba'da'an kana jahlan bih. Mengetahui sesuatu sebelumnya dia jahil terhadap sesuatu tersebut. Itu dikatakan ma'rifah. Itu yang dikatakan ma'rifah. Oleh karena itu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan Allahu a'raf, tidak boleh. Tapi Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Tidak boleh Allahu a'raf. Walaupun sama maknanya, sama-sama mengetahui. Tapi ma'rifah itu apa? Mengetahui, pengetahuan setelah sebelumnya itu jahil, tidak tahu. Itu makna ma'rifah. Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Bi ayatihi. Ayat itu jama' apa, Muhammad? Jama' muannas salim. Kenapa dia kasrah? Mana huruf jarnya? Ba. Jama' muannas salim makhfud atau majrur dengan kasrah. Kalau dia mansub dengan apa? Fathah. Berarti bi ra'aitu ayatahu. Dengan apa? Dengan kasrah juga. Jama' muannas salim makhfud sama mansub dengan kasrah. Wa makhluqatihi sama. Ayat disebutkan di sini adalah ayatul kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat yang ada. Ayat maknanya adalah alamah, tanda. Alamah, tanda. Makna ayat, banyak ayat. Ayat itu bisa bermakna Al-Quran. Ayatul Quran bisa bermakna Al-Quran.
Gimana firmannya? Surah apa? Surah Al-Baqarah. Ma nansakh min ayatihi ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Nah, itu ayat pada kata itu Al-Qur'an artinya. Ma nansakh, tidaklah kami mengganti, atau nunsiha, dan kami menjadikan dia lupa dari ayat-ayat itu. Ayat Al-Qur'an maksudnya. Itu ayat Al-Qur'an. Makna ayat juga bisa bermakna al-mu'jizah. Mu'jizat. Ayatnya adalah falamma ja'ahum Musa bi ayatina. Tatkala Musa datang kepada mereka yaitu Bani Israel dengan ayat-ayat kami. Apa ayat-ayat kami? Mukjizat kami, mukjizat. Berarti ayat di sini maknanya adalah alamah, tanda. Ayatul kauniyah. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Kami mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan dari ayat-ayatnya adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan juga bulan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wa man fihinna wal arduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Dan dari makhluk-makhluknya itu adalah as-samawati as-sab', langit-langit yang 7, wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya, wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma, dan bumi-bumi yang 7 dan apa-apa yang ada di dalamnya, dan wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara langit dan di antara bumi. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Setelah berlalu makna dalil. Dalil apa maknanya? Al-mursyid ilal matlub, sesuatu yang menunjukkan kepada yang diinginkan. Itu makna dalil. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan dari ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya adalah adanya malam dan adanya siang. Wasyamsu wal qamar, dan adanya langit, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wal qamar, janganlah kalian sesekali menyembah kepada matahari dan tidak kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka itu, yaitu langit, bumi, matahari dan qamar. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar hanya kepadanya menyembah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memberikan ayat-ayat rububiyahnya, penciptaannya. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala tuntut dari makna rububiyah tersebut makna uluhiyah, menyembah hanya kepadanya. Dan ini sangat cocok. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Awal perintah di dalam surah Al-Baqarah apa ayatnya? Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabbmu. Sembahlah Rabbmu. Kenapa kita harus menyembah Rabb kita? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Itu makna rububiyah. Maka di sini diambilkan istidlal para ulama adalah tauhid rububiyah apa? Mutadamminun bi tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan, itu mencakup dalamnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Maka seseorang kalau mengetahui bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah memberi rezeki, iltizamnya adalah, keharusannya adalah menyembah hanya kepadanya. Seperti itu kalau orang berpikir, orang cerdas, seperti itu caranya. Lihat bagaimana kisahnya Jubair ibn Mut'im. Ada yang tahu kisah Islam ini? Keislaman Jubair bin Mut'im radhiyallahu an.
tatkala beliau itu orang kafir, pada saat peristiwa Fathu Mekah, dia mendengar Nabi SAW membacakan ayat di dalam surah At-Tur. Dia mendengar, orang kafir itu suka mendengar ayat Al-Quran, ya, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tatkala Nabi SAW membaca surah At-Tur sampai pada ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka menganggap am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu diciptakan dari tanpa sesuatu, am humul khaliqun, ataukah mereka itu mencipta diri-diri mereka sendiri, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ataukah mereka itu menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak yakin. Maka kata Jubair bin Mut'im, dia mengatakan wadzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Ayat-ayat seperti itu adalah ayat yang menyebabkan keimanan masuk di dalam hati saya pertama kalinya. Maka beliau langsung masuk Islam. Lihat bagaimana keislaman Jubair bin Mut'im. Apa ayat yang mana yang membuat dia masuk Islam? Ayat rububiyah. Ayat rububiyah. Maka kalau orang cerdas itu gampang sekali. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta, Allah Subhanahu wa taala mengatur, menciptakan, mematikan, menghidupkan. Sembah Allah Subhanahu wa taala, jangan selainnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Kalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan sayakul. Itu sin bermakna apa? Sin. Apa perbedaan sin dan saufa? Sin akannya cepat. Kalau saufa taswir, lama. Fasayaqulun, maka mereka akan segera akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya bahwasanya Ar-Rabb itu adalah Al-Ma'bud. Itu kan makna Rabb. Kalau kamu bertanya bahwasanya siapa Rabbmu? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan, siapa yang mematikan, siapa yang pemilik alam semesta ini? Maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka tidak mengatakan Ar-Rabb, tapi mereka katakan Allah. Itulah Al-Ilah, sesembahan. Lanjut, mana tadi ayatnya? Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakumullahu alladzi, sesungguhnya Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Summa stawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang menutup malam dengan siang. Yatlubuhu hasisau, dan diikuti dengan cepat. Malam siang, siang malam begitu terus berjalan. Wasyamsa wal qamar, dan dia yang telah menciptakan syams, matahari dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, yang tunduk, mereka semua itu tunduk atas amarnya Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Maka miliknya lah al-khalq wal amr, penciptaan dan juga amar. Nah, ini dalil bahwasannya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu wal amr, bagi dirinya lah al-khalq, penciptaan, dan amr, dan perintah. Kalau mengatakan kalau sekiranya betul perkataan Al-Quran itu adalah makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membedakan antara al-khalq wal amr. Di ayat di sini dibedakan al-khalq, penciptaan, wal amr, dan perintah. Perintah kan kita dapat di mana? Dia dalam Al-Quran. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbu
Rabbul Alamin. 6. Jadi kita cukupkan karena sudah azan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.